SAW sampaikan dalam hadisnya, jika orang meminta nasihatmu, maka berilah nasihat. Maka izinkan saya berikan sedikit nasihat untuk teman-teman adik-adik ini yang mungkin kita seumuran. Kalau umur saya dibagi dua. Okay. Alhamdulillah, izin Allah kita masih berkumpul di tempat ini, di rumah ini yang insya Allah penuh berkah. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin juga, tadinya saya pikir yang saya akan berikan nasihat ini cuma Sandi dan teman-temannya, kita cerita-cerita saja yang sesuai dengan umurnya, tapi pada Allah ternyata saya melihat ada bocil-bocil di sini juga. Jadi saya hanya sedikit mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mama, aku kapok. Di zaman yang luar biasa ini, semuanya serba cepat. Apa-apa sekarang serba cepat. Di sosmed kita lihat tiba-tiba ada orang yang menikah, tiba-tiba ada yang cerai, tiba-tiba ada yang namanya AI, dan semuanya sekarang serba cepat. Di yang serba cepat ini, kalau kita tidak memanfaatkan waktu, memanfaatkan diri dengan baik, maka tentu saja kita pasti menjadi orang yang akan ketinggalan. Tentu saja kita akan menjadi orang yang ketinggalan. Maka yang paling utama sebenarnya, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah dengan memanfaatkan ilmu sebaik-baiknya dan memanfaatkan umur sebaik-baiknya agar umur itu menjadi berkah. Bagaimana umur yang berkah itu? Al-Fudail bin Iyad, salah satu sahabat Nabi, salah satu ulama tabi'in, beliau adalah orang yang akhirnya menjadi ulama. Padahal sebelumnya beliau adalah penjahat kelas kakap. Penjahat kelas kakap yang sampai suatu ketika semua orang takut keluar malam. Kenapa orang takut keluar malam? Karena kalau ada orang keluar malam pada saat itu di daerahnya, kalau ada orang keluar malam atau satu kelompok perjalanan malam lewat, pasti dibegal. Ada nggak begal di sini? Tidak bisa orang keluar malam waktu itu. Kalau ada yang keluar malam pasti dibegal. Suatu ketika Fudail bin Iyad ini tiba-tiba mau masuk memanjat rumahnya perempuan yang cukup cantik di situ, di daerah. Dia mau panjat rumahnya, dia mau intip ini perempuan. Tapi apa yang dia dapat? Perempuan itu sedang mengaji, sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang dibacakan Al-Fudail dibacakan perempuan itu? Ayat yang luar biasa yang akan menyentuh hatinya. Perempuan itu membacakan ayat dalam Al-Quran, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang saatnya untuk orang-orang mukmin an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hatinya tunduk kepada kebenaran. Maka saat itu Al-Fudail bin Iyad tidak jadi mengintip. Dia pergi satu ke rumah kosong, dia dapat ada orang di sana. Sampai di sana dia dapat orang yang musafir. Dia bilang, jangan kita keluar malam karena ada Al-Fudail bin Iyad nanti. Di situ Al-Fudail bin Iyad kemudian makin tersentak. Dia bilang, saya ini ditakuti orang. Maka saya pergilah hijrah ke Mekah. Kemudian tiba-tiba di sana belajar menuntut ilmu dengan baik, jadi ulama. Oke, kembali ke cerita tadi. Al-Fudail bin Iyad pernah suatu ketika dia menasihati seorang orang tua. Dia bilang, wahai syekh, dia tanya, orang Arab kalau sudah tua biasanya dipanggil syekh, atau orang berilmu atau orang kaya.
Jadi kalau dipanggil syekh kita bilang, oh syekh, masya Allah syekh. Nah, antara tiga itu. Kalau bukan kita orang berilmu, kita orang tua, atau kita orang kaya. Masya Allah. Jadi ingat. Wahai syekh, berapa umurmu? Dia bilang, umurku 60 tahun. Umurku 60 tahun. Maka Al-Fudail bin Iyad bilang, berarti kau sudah 60 tahun berjalan di muka bumi ini, berjalan menuju kepada Allah, dan sebentar lagi engkau akan sampai. Maka orang tua yang bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Al-Fudail bin Iyad kemudian bilang, kau tahu apa yang kau ucapkan itu? Apa artinya? Artinya bahwa kau yakin, kau sadar bahwa kau akan ketemu dengan Allah. Dan kalau kau akan ketemu dengan Allah, kau harusnya sadar bahwa setiap apa yang kau lakukan di dunia ini, semuanya akan dipintai pertanggungjawaban. Maka persiapkan pertanggungjawabannya. Maka siapkan jawabanmu. Al-Fudail bin Iyad kemudian ditanya, bagaimana kemudian caranya selamat dari itu? Dia bilang, caranya selamat dari itu adalah dengan memperbaiki apa yang tersisa dari umurmu. Perbaiki apa yang tersisa dari umur. Adik-adikku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, Insya Allah. Ganteng dorangnya. Di zaman sekarang ini, di zaman yang cepat ini, ada beberapa hal yang betul-betul membuang kita punya waktu agar umur kita dan menghalangi umur kita menjadi umur yang berkah. Apa saja itu? Yang pertama, kena saya juga ini. Yang pertama adalah grup yang banyak. Grup WhatsApp, Insya Allah. Ada grup futsal, ada grup kelas, ada grup badminton, ada grup game A, game B, FF, dan seterusnya. Dan ini menghabiskan waktu kita. Dan yang kedua adalah yang paling banyak adalah scroll sosmed. Scroll sosmed. Dan kita tahu kalau kita habis main game, berapa lama kira-kira main game? Ada yang main game cuma 2 menit. Dia buka gamenya, oh dia hitung 2 menit, berhenti sudah saya. Ada yang main game cuma 10 menit. Tidak ada. Main game kita rata-rata minimal 2 jam, betul? Kalau kita main game 2 jam saja satu hari, ini kalau 2 jam 2 jam satu hari atau 3 jam satu hari kali 365 hari, berapa jam kita main dalam satu tahun? 1000 jam. 1000 jam di catatan amal kita tak tulis main game, sandi. Baca catatan amalnya. Oh, tahun 2026 dia main game 1 tahun 1000 jam. Kira-kira itu yang mau kita terima amalan kita? Oke. Maka di kesempatan yang kali ini kita akan bahas ada beberapa hal bagaimana caranya supaya umur kita berkah, supaya umur kita menjadi berkah. Yang pertama dan paling utama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, semua amalan-amalan. Kata para ulama, yang paling pertama kalau kita melakukan semua amalan, yang pertama adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hamba yang fakir, yang miskin. Kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada dayanya kita, upayanya kita
kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pertama adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk supaya bisa panjang umurnya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan sadar. Dengan sadar. Sadar apa? Sadar bahwa setiap waktu yang kita habiskan di dunia ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bilang, ni'matani magmunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang banyak manusia sia-siakan. Apa itu? Al-faragh, waktu luang dan kesehatan. Jadi hati-hati. Banyak di antara kita yang buang-buang waktu, padahal tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Wah, Masya Allah, sudah hafal semua. Tapi tahu artinya. Kemudian kalian akan ditanya satu-satu tentang kenikmatan yang kalian rasakan di dunia ini. Ada yang punya HP, ditanya, HP-nya dipakai untuk apa? Dipakai menonton, katanya. Berapa lama menonton satu hari? 10 jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika kita punya apapun, pakai punya HP, nanti di hari akhir kita akan ditanya satu-satu. Tidak bergerak kaki seorang hamba sampai dia ditanya 4 hal. 2 diantaranya adalah tentang waktu. Kemana waktunya dihabiskan? Kemana waktunya dihabiskan? Ente punya 1 hari 24 jam. 8 jam dipakai tidur, misal 4 jam dipakai main HP, main game, 2 jam dipakai sosmed, sisanya dipakai cuman sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka setiap apa yang kita lakukan, sadarilah bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dikasih HP, untuk apa HP itu kau pakai? Oh, saya pakai belajar ya Allah. Bohong. Di dalamnya cuman ada FF. Di dalamnya cuman pakai nonton Cocomelon tiap hari. Dan na'udzubillah, di dalamnya ada chatting lawan jenis. HP-nya dijadikan asrama putri. Kontak di dalamnya perempuan semua. Maka yang begini kita bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sadar, kalau kalian khawatir, oh nanti chatku dibaca sama orang tuaku, oh chatku nanti dibaca sama ummiku, oh chatku nanti dibaca sama abiku. Bukan cuma chat yang lawan jenis, tapi chat yang misalkan bicara kotor, dasar TL, dasar tip. Ini adalah hal-hal yang akan dimintai semua pertanggungjawaban. Kalau kalian takut diperiksa sama uminya kalian, takut diperiksa sama abinya kalian, maka tahulah bahwa Allah sudah lihat chat itu. Allah tahu bahwa di dalamnya ada sesuatu yang mungkin diharamkan oleh Allah. Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mencapai umur yang berkah adalah dengan
memanfaatkan setiap waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ente jin atau bukan? Manusia. Kita ini jin atau bukan? Bukan. Apa kita? Manusia. Maka kita masuk dalam ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sudah sejauh mana, sebanyak apa waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam 24 jam, 8 jam dipakai tidur. Apakah 8 jam dipakai ibadah? Ada yang ibadah di sini 8 jam? Salat 8 jam. Oh saya Pak, saya salat itu dari salat malam dari jam 8 sampai jam 4. Salat terus saya. Ada yang salat 8 jam? Oh kalau salat Pak capek berdiri. Ustaz. Bagaimana kalau baca Quran? Ada yang baca Quran 8 jam? Sandi 8 jam. Masya Allah. Sudah hafal Quran berarti sandinya, Masya Allah. Maka kalau tidak sampai begitu, bagaimana caranya? Kita harus pastikan dua hal. Kalau kita mau sukses dunia dan akhirat, kita harus pastikan dua hal. Yang pertama adalah setiap hal yang kita lakukan adalah ada manfaatnya untuk akhirat. Oh iya, saya sholat maghrib, saya sholat subuh, ada manfaatnya untuk akhirat? Ada manfaatnya untuk akhirat sholat maghrib? Ada. Alhamdulillah, saya kira tidak ada. Maka sholat maghrib, saya sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, ada manfaat untuk akhirat? Saya tidur, ada manfaat untuk akhirat? Ada atau tidak? Tidak ada. Ada, tidur baca doa. Ada, tidur baca doa. Masya Allah. Kalau kita tidur, niatkan untuk supaya besok bisa menuntut ilmu, supaya bisa fokus menuntut ilmu, maka tidur kita menjadi berpahala. Yang pertama, pastikan setiap hal yang kita lakukan adalah bermanfaat untuk akhirat kita. Yang kedua, kalau seandainya tidak bisa bermanfaat untuk akhirat, maka pastikanlah apa yang kita lakukan bermanfaat untuk dunia kita. Oh, saya belajar ilmu otomotif. Saya belajar ilmu otomotif. Oh, tidak bermanfaat untuk akhirat, tapi dunianya dapat. Tapi bisa dimanfaatkan untuk akhirat. Untuk apa? Supaya kalau ada muslim yang rusak motornya, saya bantu. Kalau ada orang yang rusak motornya, yang rusak mobilnya, saya bantu. Maka ini menjadikan setiap apa yang kita lakukan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan saja harus bernilai ibadah, apalagi yang memang ibadah. Maka kalau hari ini ada yang sholatnya masih bolong-bolong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subuhnya, saya susah sekali bangun sholat subuh, Ustaz. Tidak bisa saya bangun. Saya tak bangun nanti jam 5. Sudah dikasih bangun, sudah disiram, dilemparkan batu, tetap saya tidak bangun. Bangunnya saya pasti jam 6, jam 7. Untuk awal kalau masih begitu, bangun sholat. Karena Rasul pernah juga kesiangan dalam suatu perjalanan. Satu kelompok semuanya ketiduran. Tapi apa yang dilakukan? Bangun sholat.
Karena sholatnya orang yang tidur dan sholatnya orang yang lupa adalah ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Zuhur saya masih di sekolah. Saya yakin kayaknya di sekolah semua sholat zuhur berjamaah ya. Asar kayaknya masih sholat asar juga orang di sekolah ya. Asar juga sholat. Maghrib masih di sekolah juga? Tidak, Masya Allah. Maghrib saya capek. Weh, kayaknya kalau sholat maghrib gampang sekali. Apalagi di sini jauh masjid dari sini. Maka tidak ada alasan. Maka yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, berdoa kepada Allah supaya umur kita berkah. Yang kedua adalah sadar bahwa waktu semua hal yang kita nikmati di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang ketiga adalah niatkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini adalah bermanfaat di akhirat kita, tapi kalau tidak bisa minimal bermanfaat untuk dunia kita, karena kasihan sia-sia masa depan kita kalau seandainya kita melakukan hal-hal yang sia-sia, scroll sosmed berjam-jam tapi tidak ada manfaatnya. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Rahmat atas nasihatnya, karena esensi dari seorang muslim itu, sesama muslim itu harus saling mengingat. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Ustaz Rahmat bukan hanya saya pribadi serta keluarga saya, tapi anak-anakku sekalian yang ada di sekitar lingkungan ini, teman-temannya Sandi, teman-temannya Faris, teman-temannya Kais, juga mendapatkan manfaat dari apa yang pada sore hari ini. Ya, kami sebenarnya Ustaz punya rencana minimal 1 bulan 1 kali bercerita dengan anak-anak sambil makan-makan, dan ada seperti ini, walaupun tidak panjang-panjang gitu kan. Tapi mau ditanya dulu ini Bro Sandi, Faris, Kais, kalau memang seperti itu nanti difasilitasi walaupun cuma di rumah ini. Ya, ada seperti ini kita makan lagi, kita rubah lagi mungkin nanti bulan depannya, mungkin di tempat camping, ya, kita ada kajian sedikit-sedikit, tapi itu masih dipikirkan karena menyesuaikan schedule masing-masing. Kebetulan saya dan mamanya Sandi itu punya aktivitas juga, jadi agak susah. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Ustaz. Semoga apa yang telah disampaikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.